Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada kurun abad ke-15 dan 16 Masehi. Juga merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Cirebon pada awalnya adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban, yang berarti campuran, karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda untuk bertempat tinggal atau berdagang. Ki Gedeng Tapa juga dikenal dengan nama Ki Gedeng Jumatan Jati, mulai membuka hutan ilalang, kemudian membangun sebuah gubuk dan sebuah tajuk pada tanggal 1 Syuro 1358 tahun Jawa atau bertepatan dengan tahun 1445 Masehi. Kuwu atau kepala desa Caruban yang pertama adalah Ki Gedeng Alang-Alang, sedangkan pengraksa bumi atau wakilnya diangkatlah Raden Walang Sungsang. Walang Sungsang adalah putra Prabu Siliwangi dari Nyimas Subanglarang. Nyimas Subanglarang tak lain adalah putri dari Ki Gedeng Tapa. Setelah menggantikan Ki Gedeng Alang-Alang, Walang Sungsang bergelar Ki Cakrabumi atau Pangeran Cakrabuana. Lalu beliau membangun pusat kekuasaan di Keraton Pakungwati. Sepulang menunaikan ibadah haji, Pangeran Cakrabuana disebut Haji Abdullah Iman. Beliau lebih aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon dibanding mengurusi politik kerajaan. Pangeran Cakrabuana memiliki adik perempuan bernama Nyimas Roro Santang yang menikah dengan seorang ulama dari Mesir bernama Syarif Abdullah. Dari pernikahannya melahirkan seorang putra bernama Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1479 Masehi, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan Cirebon kepada Syarif Hidayatullah yang kemudian bergelar Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purbo Panatep Panotogomo Aulia Allah Kutub Zaman Khalifatur Rasul. Pada era Syarif Hidayatullah, Kesultanan Cirebon semakin maju dan memegang peranan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, bahkan berhasil mendorong berdirinya Kesultanan Islam di ujung Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Banten. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568 dan dimakamkan di Gunung Jati. Tahta kerajaan Cirebon diteruskan oleh Fathahilah atau Fadilahan. Namun pemerintahannya hanya berlangsung 2 tahun. Pada tahun 1570 Fathahilah wafat. Tahta kerajaan Cirebon dilanjutkan oleh cucu Syarif Hidayatullah yang bernama Pangeran Emas. Pangeran Emas setelah naik tahta bergelar Panembahan Ratu. Beliau berkuasa selama 79 tahun dari tahun 1570 hingga 1649 Masehi. Sepeninggal Panembahan Ratu, tahta kerajaan beralih kepada Pangeran Karim. Ia bergelar Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu kedua yang berkuasa dari tahun 1649 sampai dengan 1677 Masehi. Pada masa Panembahan Ratu kedua, Kesultanan Cirebon terjepit di antara kekuasaan Mataram di Yogyakarta dan Kesultanan Banten. Banten merasa curiga sebab Cirebon dianggap lebih mendekat ke Raja Amangkurat pertama, yang berkebetulan adalah mertua dari Panembahan Girilaya. Sementara itu, Mataram juga merasa curiga bahwa Cirebon tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri ke Mataram, karena Panembahan Girilaya dan Sultan Agung Tirtayasa dari Banten adalah sama-sama keturunan Pajajaran. Kondisi ini memuncak dengan meninggalnya Panembahan Girilaya di Kartasura dan ditahannya Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya di Mataram. Pada masa Pangeran Wangsakerta yang menggantikan Pangeran Girilaya, Kesultanan Cirebon di bawah pengaruh besar Kerajaan Banten. Beliau meminta bantuan Ki Ageng Tirtayasa untuk membebaskan 2 pangeran Cirebon, yaitu Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Kartawijaya.
Usaha itu membuahkan hasil. Kedua pangeran tersebut dapat dibebaskan dari tahanan Mataram. Kerajaan Cirebon kemudian dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu Kanoman, Kasepuan, dan Kacirebonan. Keraton Kasepuan dipimpin oleh Pangeran Martawijaya dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsuddin yang berkuasa dari tahun 1677 hingga 1703. Keraton Kanoman dipimpin oleh Pangeran Kertawijaya dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin yang berkuasa dari 1677 hingga 1723. Sedangkan Kacirebonan diserahkan kepada Panembahan Wangsakerta dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati. Dan Kacirebonan hanya berfungsi sebagai tempat belajar para intelektual keraton. Awal mulanya Kanoman dan Kasepuan dapat hidup damai dan rukun. Namun pada saat peralihan kekuasaan dari Sultan Anom keempat pada tahun 1798, ada salah satu putranya yang bekerja sama dengan Belanda untuk mendirikan kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan. Sesudah kejadian tersebut, pemerintah kolonial Belanda pun semakin ikut campur dalam mengatur kekuasaan Cirebon, sehingga semakin surutlah peranan dari keraton-keraton Kesultanan Cirebon di wilayah-wilayah kekuasaannya. Puncaknya terjadi pada tahun 1906 dan 1926, di mana kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan disahkannya Cimenti Cirebon atau Kota Cirebon.